Di dalam deret geometri ada formulasi. Formulasinya itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Itu formulasinya kalau dalam deret geometri. Nah kemudian misalkan ada satu soal, suku ketiga dari barisan geometri adalah 18. Oh, suku ketiga 18. Kemudian suku kelima, tahu kan suku berarti yang urutan kelima dari sebuah deret. Suku kelima berapa? Suku kelimanya adalah 81/2. Oh, U kelima sama dengan 81/2. Saya nggak tahu tuh deretnya, karena kan urutannya itu, ini deret pertama U1, ini U2, U3. U3 nya itu katanya 18 gitu ya. U4 nggak diketahui. U5 81/2 gitu ya. Bisa nebak nggak kira-kira yang pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa? Nggak ketebak kan? Coba kalau deret aritmatika, Anda bisa nebak nggak? Ini main tebak-tebakan. Bisa tebak nggak? Yang pertama berapa? Betul, ini 6, 3, terus 12, gitu kan? Gampang nebaknya ya, aritmatik. Nah, kalau deret geometri susah nebaknya. Coba, ini berapa nih? Kok tahu-tahu 81/2? Nah, berarti ini adalah suku yang ke-3. Ini adalah suku yang ke-5. Nah, pertanyaannya adalah berapakah suku yang ke-7? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini berapa? Gitu kan? Yang ke-7. Berapakah suku yang ke-7? Kalau misalkan kita ingin mengetahui suku yang ke-7, maka Anda harus sedikit tricky. Ya. Katakanlah di sini suku yang ketiga itu sama dengan 18. Ingat rumusnya. A R pangkat N-1 sama dengan 18. Kita nggak tahu berapa A-nya. Kita nggak tahu berapa R-nya. Yang kita tahu N-nya kan. Ini pasti 3 dikurangi 1 sama dengan 18. N-nya kan ketiga. Berarti R pangkat 3 kurang 1 2 sama dengan 18. Satu petunjuk. Oke. Sekarang kita masuk petunjuk yang lain. Yang ke-5. U5 sama dengan 81/2. Masukin AR pangkat N-1 sama dengan 81/2. Nah, kan diketahui nih, AR 5 kurang 1 sama dengan 81/2. 5 kurang 1 4. Berarti AR pangkat 4 sama dengan 81/2. Nah, ceritanya begitu. Kita sudah dapat 2 data. Nah, kemudian berarti tetapi ada satu formulasi. Karena kan ini menunjukkan suatu deret, ya. Lalu formulasinya bagaimana, Pak? Formulasinya adalah bahwa U3 per U5. Nah, ini kan ada di rumusnya juga ya. U3 per U5 itu sama dengan U3-nya berapa? U3-nya 18. Ya, U3-nya 18, U5-nya
81/2. Itu kan begini. Berarti ini per ini, ya, ini per ini, itu kan sama saja dengan ini per ini, gitu kan? Nah, ini satu formulasi. Jadi ada dua formulasi nih, ya, yang ini dan yang itu. 81/2. Dari sini kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Nah, U3 bisa nggak ditulis U3 itu sama dengan AR pangkat 2? Bisa kan? Iya kan? Sama saja kan? Karena U3 sama dengan 18. 18 itu apa? U3 kan di AR, berarti kan AR pangkat 2. Oh, AR pangkat 2 per U5 nya berapa? AR pangkat 4. AR pangkat 4 sama dengan berapa? 18/81/2. Nah, kemudian 18/81/2. Perhatikan. Ini bisa dicoret nggak? Coret. Ya nggak? Ini pernah kan saya ajarkan? R2 per R4 itu sama dengan R2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 berapa? Min 2. Ya. 2 dikurangi 4 berarti min 2. R pangkat min 2 sama dengan, nah, ya, R pangkat min 2 sama dengan 18/81/2. Bagaimanakah dengan R pangkat 2? Berapakah R pangkat 2-nya? Kalau R pangkat 2, otomatis dia dibalik. Yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Bagaimana dibaliknya? Hah? 18 kali 2 berapa? 36. Ya. Makanya di situ ada yang disebut dengan 81/36. 81/36. Kok bisa begitu, Pak? Karena ini kalau misalkan R pangkat min 2, dia akan 2-nya akan ke atas. Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak misalkan R pangkat min 2 itu sama dengan 18/81/2 gitu kan? Berarti kalau R pangkat 2 itu sama dengan, ya, 2/18. 2/18 dikali 2/81 dikali 18. 2 kali 18 36/81. Gitu ya. Ini kesimpulannya. Kemudian kalau misalkan R pangkat 2 81/36, berapakah R? Nah, saya ambil berapakah R? Saya sambungin ke atas ya. Ini ke sini. Sini. R pangkat 2 itu sama dengan 81/36. Berapakah R? Ya udah, akar dari 81/36. Akar supaya menghilangkan kuadratnya. Akar 81 berapa? 9. Akar 36? 6. Berarti 96. R adalah dikecilin bisa nggak? Yang atas dibagi 3, yang bawah dibagi 3. 3/2. Berarti R-nya adalah 3/2. Nah, kita sudah dapat 3/2. Nah, kemudian kita dari sini bisa mencari A. Dapat dari mana A? Misalkan U ketiga, kita ambil aja salah satu. U ketiga itu sama dengan 18. Rumusnya AR pangkat 2 sama dengan 18. R-nya kan udah dapat. Berarti A dikali 3/2 pangkat 2 sama dengan 18. Iya nggak? Berarti A dikali 9/4 sama dengan 18. Berapakah A? Nah, kalau gini caranya, berarti kan 4-nya dikali 18. 18 dikali 4 dibagi 9. 9-nya kan jadi ke bawah. Oke? 18 dikali 4 dibagi 9. Berapakah A-nya? A-nya adalah 8. Tuh, udah ketemu.
Pertanyaannya adalah berapakah suku yang ke berapa tadi? Ke-7. Gitu kan? Pertanyaannya adalah berapakah suku yang ke-7? Nah, kalau misalkan saya jawabannya di sini, yang ke-7 itu sama dengan rumusnya kan AR pangkat 7 dikurangi 1, gitu kan? Iya kan? Berarti A-nya berapa? 8. R-nya 3/2. 7. Nah, 7 kurang 1, 6. 8 kali 3/2 pangkat 6. Ya. Ya udah, 3/2 pangkat 6 itu adalah 3/2 kali 3/2 kali 3/2 kali 3/2 sebanyak 6 kali. Setelah itu dikalikan dengan 8. Sehingga dapat 729/8. Gitu. Inilah jawabannya. Berarti suku yang ke-7 adalah 729/8. Itu contoh